Saudara, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai buah roh, dan hari ini kita akan membahas buah roh aspeknya yang ketiga, yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera, di dalam bahasa aslinya damai atau peace, itu dalam bahasa Inggris, itu adalah eirene ya. Itu mungkin kemudian orang menggunakan istilah ini untuk menjadi nama wanita ya. Irene ya. Irene itu peace ya. Nah, saudara, di dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut sebagai damai sejahtera. Jadi kalau damai saja rasa-rasanya masih kurang menggambarkan istilah Irene ini, sehingga menurut LAI perlu ditambah dengan sejahtera. Apalagi yang kurang ya, sudah damai, sejahtera. Ya, memang damai dan sejahtera itu dua kata yang kalau dalam konteks bahasa Indonesia memang berkaitan erat. Ada damai berarti ada sejahtera. Saudara jangan tafsirkan istilah sejahtera ini dengan materi ya. Di Indonesia ini sering segala sesuatu ditafsir secara material. Kalau dikatakan keluarga sejahtera, itu artinya yang penghasilannya besar. Betul ya? Yang rumahnya bagus, punya kendaraan, apalagi punya semua fasilitas. Nah, itu keluarga sejahtera. Nah, keluarga yang kekurangan bagaimana? Keluarga yang kekurangan. Keluarga prasejahtera. Ini saya tidak setuju istilah ini, saudara ya. Karena sejahtera itu bukan menyangkut, ya mungkin ada hubungannya dengan hal-hal fisikal, material ya. Tetapi sejahtera itu bicara hati, suasana hati seseorang. Maka ketika kita melakukan sesuatu hal yang melawan kehendak Tuhan, kalau orang Kristen itu cukup peka, maka dia pasti tidak ada sejahtera dalam hati. Dan tidak sejahtera dalam hati itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, saudara melakukan kesalahan atau dosa pasti ada tidak sejahtera. Tapi kalau tetap sejahtera saja, ini berbahaya sekali. Jangan-jangan saudara bukan orang Kristen. Sangat-sangat berbahaya ya. Jadi istilah Indonesia damai sejahtera ya, lengkap sekali ya. Damai, peace ya, damai sejahtera. Kalau dalam terjemahan versi New King James, di sana cuma diterjemahkan sebagai peace saja. Peace yaitu damai. Orang biasa gini ya. Iya, betul begini ya. Peace gitu ya, damai. Tapi damai apa yang dimaksud ya saudara ya? Damai pada umumnya di dunia ini. Tidak boleh berkelahi, tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling sikut ya, tidak boleh saling menyalip. Ya, mari kita damai begitu ya. Duduk. Ya. Tidak boleh saling menggigit satu dengan yang lainnya. Tetapi damai buah roh, sebagaimana juga kasih, sukacita yang kita sudah bahas, itu adalah hasil karya daripada Roh Kudus. Tidak bisa diada-adakan oleh manusia. Nah, saudara-saudara, kalau Anda melihat di dunia ini sebetulnya kalau mau jujur bukan tempat di mana kita mendapatkan damai sejahtera. Semua itu menipu adanya. Anda kira kalau sudah banyak uang pasti sejahtera. Siapa bilang? Saya kira orang kaya-kaya itu mana sejahtera hatinya. Tidur di kasur yang empuk sekali yang harganya mahal. Di ruangan ber-AC sangat bagus. Lebih bagus dari hotel ya. Ya, toiletnya begitu bagus. Televisinya mungkin 100 inch ya. Ya, mungkin lebih dari 100 inch ya. Seperti tembok ini ya. Tapi apa betul semua itu mendatangkan sejahtera? Enggak tentu. Banyak orang kaya siang malam tengkar suami istri. Banyak loh seperti itu. Tapi kalau sudah di luar nanti ya, kalau suaminya sudah pakai jas, atau kalau datang ke gereja kan, istri sudah dandan cantik ya. Dan tentulah dandan cantik nggak mungkin menor ya, karena semua kosmetik yang dipakai mahal harganya. Nggak mungkinlah deso kan. Ya, yang dipakai semua serba smooth, ya, serba halus ya. Wangi itunya saja saudara tahu. Wangi parfumnya begitu halus, dia datang nggak kerasa. Begitu dia lewat, dalam beberapa
detik, bahkan sampai 1, 2, sampai 5 menit masih terasa, dan itu wanginya betul-betul halus sekali. Tidak menusuk hidung seperti wangi-wangi orang desa. Ya, sudah paham ya? Ini orang kaya. Jadi kelihatan betul-betul seperti sangat berbahagia, sangat sejahtera. Tapi di rumah apa sejahtera? Jangan-jangan malam tidak tidur, pikirkan kekayaannya. Ya, pikirkan uangnya di bank. Jangan-jangan banknya bangkrut. Kalau banknya bangkrut, uang saya bagaimana, tidak kembali nanti. Ya, walaupun ada lembaga penjamin keuangan ya, itu kan ada itu ya. Tapi kadang-kadang juga ya susah kalau urus uang itu kan, saudara ya. Dia lihat usahanya sudah sangat besar, dia tidak bisa tidur. Belum lagi sama anak, sama istri ketemunya hanya 1-2 jam dalam sehari. Itu pun kalau ngomong-ngomong. Ya. Kalau tidak ngomong-ngomong ya datang langsung tidur, bikin aktivitas sendiri. Dan yang lebih parah, kalau setiap hari siang malam tengkar terus. Ya, teman saya pendeta reform pernah berkata ya, heran ya, orang kalau bertengkar itu katanya selalu ada energinya, heran. Siang malam bertengkar terus itu ada energinya. Ya, ada ini kekuatannya. Tapi untuk lakukan hal-hal lain itu nggak ada. Ya, jadi semangat permusuhan, pertentangan, perkelahian itu tinggi sekali, saudara. Jadi sebetulnya masalah damai sejahtera ini bukan materi itu ukurannya. Ya, nggak tentu orang yang kaya itu sejahtera. Ya, nggak tentu orang yang kaya itu sejahtera. Jangan-jangan yang tinggal di perumahan-perumahan yang padat atau mungkin pemukiman padat, rumahnya hanya ukuran 6x4, disekat 2 kamar, 1 untuk anak, 1 untuk suami istri, sisanya untuk ruang tamu, paling belakang sudah toilet, sempit sekali, lalu langsung sama dapur. Tapi makannya nasi, goreng tempe, istrinya bikin sambal enak, mereka makan sama-sama 1 piring, sambil makan itu tempe sama sambal yang dibuat istrinya, panggil anaknya makan lalapan gitu ya. Tapi mungkin mereka lebih berbahagia, saudara, daripada orang kaya. Ya. Saya tidak yakin, saudara ya. Saya tidak yakin kalau orang sejahtera dengan materi. Ya. Sebetulnya dunia ini adalah dunia yang sudah berdosa, yang tidak mungkin mendatangkan sejahtera. Tidak mungkin. Yang ada hanya kesulitan, penderitaan. Ya, Anda melihat kesulitan setiap hari. Nah, semakin jiwa seseorang semakin baik, semakin agung, maka dia lebih rentan untuk menjadi susah, untuk menjadi tidak sejahtera. Lihat orang lain susah, jiwanya yang agung itu tidak rela. Lihat orang lain mendapat perlakuan tidak adil, dia tidak tenang hidupnya. Ya. Kenapa bisa begitu? Baca-baca di berita, seorang ibu membakar dirinya sendiri dengan anaknya karena kesulitan ekonomi. Saya kalau membaca kayak itu mau nangis, saudara. Terlalu banyak hal yang membuat kita sebetulnya tidak sejahtera di dunia ini. Kita hanya melihat kesulitan, penderitaan, air mata. Tapi orang yang hanya tahu makan, minum, itulah hidupnya. Cari duit, itulah hidupnya. Mungkin dia banyak melewatkan, maksud saya dia mungkin banyak melewatkan hal-hal yang semacam itu. Sehingga mungkin dia dalam hal secara relatif itu mungkin kelihatan lebih sejahtera. Karena tidak banyak yang dia pikir. Tidak banyak yang dia gumulkan. Tapi orang yang jiwanya besar, jiwanya agung, dia mikirkan semua. Kenapa bisa begini? Ya. Ganti presiden misalnya. Ternyata presiden yang masa lalunya itu ada hutang-hutang kemanusiaan. Ya. Ada pelanggaran HAM misalnya. Atau ada politik identitas di belakangnya. Orang yang jiwanya baik tidak mungkin tenang ya. Dia mesti bergumul. Orang ini tidak boleh jadi presiden. Terlalu banyak yang menggoncangkan sebetulnya jiwa kita ya. Ya, kecuali orang yang tujuannya hanya makan minum ya. Hanya makan minum, ya hanya itu yang dia tahu. Hanya cari uang, yang hanya itu yang dia tahu. Maka mungkin dia nggak banyak pikir banyak. Maksudnya dia nggak memikirkan banyak hal. Mungkin dia secara relatif sedikit lebih sejahtera. Tapi nggak tentu.
Enggak tentu, saudara. Ya, itu sebabnya pernah satu saat Albert Einstein, seorang fisikawan, ahli fisika, orang Yahudi, Jerman yang pindah ke Amerika. Ya, dengan Bertrand Russell. Ya, Bertrand Russell adalah seorang filsuf. Tentu nanti dalam seri filsafat saya, pengajaran filsafat saya akan saya bicara juga Bertrand Russell, cuma saya tidak tahu kapan. Karena Bertrand Russell ini adalah filsuf yang belum terlalu lama. Ya, belum terlalu lama. Dia hidup di abad yang lalu. Abad ke-20. Ya, sekarang kan abad ke-21. Jadi saudara, pernah Albert Einstein dengan Bertrand Russell itu membuat pernyataan bersama. Mereka bilang apa? Kami orang yang paling tahu tentang banyak hal. Adalah orang yang paling muram terhadap dunia ini. Tahu paling muram, paling sedih, paling seperti tidak ada pengharapan terhadap dunia ini. Ya jelas benar sekali mereka. Orang yang banyak tahu, kesusahannya banyak. Orang yang tahu sedikit, kesusahan juga sedikit. Sama juga orang jiwa kecil, kesusahan pasti kecil. Orang jiwa besar, kesusahannya itu pasti lebih besar. Saudara, jangan kira itu pemimpin hebat-hebat ya. Anda lihat Soekarno, Anda lihat mungkin dalam pemimpin-pemimpin rohani Kristen, misalnya Billy Graham, atau orang-orang besar itu ya, yang memimpin seperti Luther, Calvin, Agustinus ya. Mereka pastilah orang-orang yang sangat-sangat selalu penuh dengan sukacita. Sukacita Roh Kudus tidak bisa diada-adakan, ya betul ya. Tetapi juga tidak sedikit kesulitan, penderitaan, rasa kesepian, rasa tidak dimengerti oleh orang-orang lain, saudara. Karena dia banyak tahu, orang lain tidak tahu. Dia teriak-teriak sendiri, orang lain buta, tidak ngerti apa-apa, saudara. Maka kesulitannya lebih besar. Ya, maka mari kita puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Alkitab berkata apa? Jangan memikirkan hal yang lebih besar daripada yang seharusnya engkau pikirkan. Artinya apa? Engkau harus terima dan puas dengan apa yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan pingin menjadi orang lain, menjadi ini, menjadi itu. Tidak mungkin jadi orang lain, saudara. Karena orang besar, orang yang berjiwa besar, mempunyai kesulitan lebih besar. Dan pernyataan bersama daripada Bertrand Russell dan Albert Einstein itu 1000% benar sekali. 1000% benar sekali. Maka saudara, kalau membedakan orang besar dan orang kecil, kalau orang ini hanya sibuk cari duit, sibuk membangun rumahnya, sibuk memoles diri sendiri, itu pasti orang kecil. Itu pasti orang kecil. Tapi kalau orang lain sibuk memikirkan orang banyak, misalnya, ya pendeta katakanlah ya, kalau pendeta itu cukup dapat gaji, sudah puas, khotbah setiap minggu, dapat gaji, ya khotbah ala kadarnya ya, tidak berlani terlalu keras, karena nanti akan menimbulkan problem, masalah. Ya, dia memikirkan jemaatnya, ya, tapi yang lain ya sudah selesai, itu kan tugas saya memang begini. Ya, itu pendeta biasa itu orang kecil. Tapi kalau pendeta yang lihat di sana, ini sesat ini, saya harus bicara. Ini ada yang tidak beres ini, saya harus koreksi ini. Ya, ini pelayanan kok seperti ini. Kalau waktunya ribut, saya harus ribut ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena kapasitas jiwanya besar, saudara. Dia melihat terlalu banyak ketidakberesan, terlalu banyak problem yang harus diselesaikan. Kalau tidak, maka akan menimbulkan kerusakan dalam kekristenan, dalam gereja, dalam keluarga orang-orang Kristen dan lain sebagainya. Maka dia harus berteriak. Orang seperti Calvin dan Luther itu masuk dalam golongan yang semacam ini, saudara. Ya, memang semakin besar kapasitasnya seorang, semakin besar kesulitannya, semakin besar air matanya, pergumulannya semakin berat. Ya, maka dengan ini, saudara, saya menggambarkan bahwa dunia ini bukan tempat kita mendapat sejahtera. Dunia yang saat ini ya, yang diperbudak oleh dosa, bukan tempat mendapat sejahtera. Maka jangan cari sejahtera di dunia ini. Tidak mungkin dapat, saudara. Tidak mungkin dapat.
Tidak mungkin dapat kecuali kembali kepada Tuhan. Ya, baru saudara mendapatkan sejahtera yang sejati. Kecuali kembali kepada Tuhan, dan Roh Kudus akan mengirimkan damai sejahtera yang misterius, yang sifatnya berasal dari atas, bukan berasal dari bawah. Memenuhi pikiran kita, memenuhi hati kita, lalu kita pun penuh dengan damai sejahtera yang bahkan kita tidak bisa jelaskan dengan akal kita, saudara. Mari kita membuka satu bagian Alkitab sekarang. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 tadi sudah dibacakan ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Ya, peace, damai sejahtera Allah, bukan damai sejahtera dunia, bukan damai sejahtera bikinan kita, saudara. Ya, kenapa nggak ditenangkan itu? Ya, bukan damai sejahtera bikinan kita, ya. Bukan damai sejahtera bikinan dunia ini. Juga bukan damai sejahtera dihasilkan uang, kekayaan, rumah bagus, rumah mewah, mobil mewah. No, bukan juga dihasilkan oleh karena engkau mempunyai wajah yang cantik atau wajah yang tampan dan lain sebagainya. Tapi damai sejahtera Allah dikerjakan oleh Roh Kudus secara misterius, kita tidak tahu. Itu adalah damai sejahtera ilahi. Saudara, ini baru kita betul-betul damai. Baru betul-betul sejahtera. Di luar itu tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, saya masih ingat persis ketika COVID-19 itu baru muncul. Di awal tahun 2020, memang munculnya kan di akhir tahun 2019. Di awal tahun 2020, waktu itu mungkin sekitar Mei ya, Mei atau April atau Maret kalau saya tidak salah. Saya baru pulang dari Jakarta ngajar di STT Setia, ya, ngajar apologetika di sana. Begitu sampai di Malang, selang 1-2 hari, ada pengumuman. Sekarang ada pembatasan, tidak boleh sembarang keluar, kecuali penting sekali. Lebih baik work from home. Ya. Jadi saudara, ini sesuatu yang baru sama sekali, yang seumur hidup saya nggak pernah alami. Ya, ada kekhawatiran saudara, ada ketakutan. Lalu kemudian saya keluar, beli beras, lumayan banyak, beli macam-macam, lumayan banyak, bawa pulang. Sebab saya pikir nanti nggak usah keluar-keluar, nggak usah setiap hari keluar. Kalau perlu sekali baru keluar. Kalau tidak perlu, tidak usah keluar. Ya, cari masker yang susah. Waktu itu ada penimbunan masker kan, masih ingat ya? Cari masker sulit setengah mati. Pulang, lihat kulkasnya rusak. Waduh, gimana ini? Cari kulkas, ya. Cari kulkas di MOG, ya, MOG, ya. Setelah pulang, sudah ada kulkas yang baru. Mulai belanja sayur, segala macam, diisi penuh. Rasa seperti tenang, saudara. Paling tidak untuk beberapa hari ke depan ini tenang. Ya, tidak usah keluar-keluar, tidak usah tercemar virus COVID ya, nggak usah tertular. Bisa di rumah, bisa kerja, bisa ini ya. Seperti tenang ya, seperti sejahtera. Tapi saudara, tetap kegelisahan. Jauh di dalam hati tetap ada kegelisahan. Ada bayangan saya ya, ketika di kota Wuhan itu di Cina, itu katanya sudah orang bergelimpangan mayat-mayat itu ya. Saya jadi pikir bagaimana kalau di Indonesia nanti. Dari rumah ke rumah itu bergelimpangan mayat-mayat. Ini gimana, ini kesulitan besar sekali ini. Jadi tindakan saya tadi yang belanja-belanja kumpulin supaya nggak usah keluar beberapa hari itu nggak menenangkan sama sekali saudara. Ternyata ada ketakutan lebih besar.
Bagaimana kalau mayat-mayat bergelimpangan? Ya. Tapi jauh dalam hati saya, ya, saya mendengarkan nurani saya, percaya kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang berdaulat. Ya. Kalau mati, mati di dalam tangan Allah yang berdaulat. Tapi kalau Tuhan belum bilang mati, tetap pasti hidup, tetap masih bisa khotbah. Keluargamu tetap utuh. Satu pun tidak ada kena COVID. Nah, justru ini yang menenangkan. Ini suara Tuhan melalui hati nurani kita, saudara. Bukan Tuhan langsung bersuara, wah, seperti suara hantu atau apa. Tidak, ya. Tuhan menggerakkan pikiran kita, hati kita, mungkin menstimulasi, sehingga kita merasakan bagaimana Tuhan berelasi dengan kita, saudara. Kadang kalau mendengar keluarga meninggal, misalnya orang tua saya, ya, yang muncul dalam pikiran saya itu tidak lain tidak bukan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Langsung lega, saudara. Langsung tenang. Waktu saya di Belanda tahun 2016, mama saya meninggal. Ya, sementara saya sudah mau selesai, sedang tulis master thesis, ya. Gimana ini? Ya, dan lain sebagainya, ya, dan segala macam kekurangan. Tapi saya berusaha kuat-kuatkan. Masih bisa ikut kuliah, saudara. Dan di dalam kuliah itu saya tidak nangis. Sampai teman saya seorang Afrika dari Madagaskar, "You are very, very strong. Kuat sekali kamu," katanya. "Kau tidak nangis, ya?" Saya senyum-senyum, tapi sebetulnya hati saya ada yang hilang. Cuman saya tidak rasa perlu nangis, ya. Waktu itu rektor kelasnya, rektor sekolah teologi Kampen sendiri, ya. Dia tanya-tanya, "Mamamu bagaimana?" Dan yang paling penting katanya, "Apakah mamamu sudah percaya Tuhan Yesus?" Ya, ini pergumulan saya, ya. Tapi memang sudah Kristen, ya. Tapi kita kan tidak tahu, ya, pergumulan pribadi seseorang bagaimana. Dia bilang sudah Kristen. Rektor itu mengatakan, "Kalau mamamu orang percaya, kita tahu dia sudah tenang bersama Tuhan Yesus." Lalu rektor itu baik sekali, rendah hati sekali, kan. Dia mendoakan khusus, ya, minta semua mendoakan secara khusus, ya. Ya, tidak terasa apa-apa. Pulang masih rasa, walaupun ada kehilangan, ya, ada sesuatu yang seperti hilang begitu. Begitu bangun pagi sekali saya bangun. Yang saya ingat pertama, mama saya tidak ada lagi. Langsung seperti sepi sekali rasanya. Seperti hati saya ini separuh tidak ada. Pagi itu saya nangis, saudara. Istri saya nggak bangun, tidur mereka. Untuk tidak mengganggu mereka, saya pergi ke toilet, ke kamar mandi. Saya nangis keras sekali di sana. Sampai istri saya bangun. Lalu datang, pijit-pijit ini saya, leher saya dari belakang. Itu adalah nangis yang sangat besar sekali. Ya, saya hanya beberapa kali dalam hidup saya nangis besar sekali. Pertama kali dulu ketika saya minta ampun kepada Tuhan, ketika saya pertama kali menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Salah satunya yang ibu saya meninggal. Kalau waktu papa saya meninggal, saya sama sekali tidak nangis. Tapi itu bisa setahun, 2 tahun baru bisa hilang. Ya, tetapi yang saya ingat, yang muncul di kepala saya, di pikiran saya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Hati saya langsung tenang. Saudara, itu damai sejahtera Roh Kudus yang tidak bisa diberikan dunia ini. Tidak bisa diberikan oleh uang, tidak bisa diberikan oleh apapun kecuali Roh Kudus sendiri. Ya, yang empunya buah Roh itu. Saudara. Jadi, saudara, kedaulatan Tuhan, ya, akan menyebabkan kita, atau kepercayaan akan kedaulatan Tuhan, akan firman Allah, akan janji-janji Tuhan di dalam Alkitab, akan menyebabkan kita tenang di tengah-tengah kesulitan, akan menyebabkan kita bersejahtera, mempunyai damai di tengah-tengah kesulitan. Ya. Nah, saudara, saya ingin menjelaskan sekarang mengenai
istilah di sini damai sejahtera yang melampaui akal. Ya. Dalam versi NKJV, ya, New King James, dikatakan which surpasses all understanding, ya, yang melampaui, ya, segala pengertian, melampaui segala akal. Kenapa damai sejahtera Allah, damai sejahtera Roh Kudus, buah Roh itu melampaui segala akal, melampaui segala pengertian? Saya memikirkan ini, saudara, dan saya bahas itu dalam buku dogmatika saya. Saya memikirkan dua hal. Ya. Yang pertama, orang yang susah di dunia ini, pikirannya itu lebih tersorot atau lebih, apa istilahnya itu, ya, lebih tersedot untuk memikirkan kesulitan. Betul ya? Pasti. Ya, katakanlah orang dikejar-kejar hutang. Ya. Orang dikejar-kejar hutang, ya. Pasti yang dipikirnya hutang gimana ini ya, aku bayar gimana, nanti kalau orang datang tagih itu gimana. Apalagi kalau yang datang tagih itu adalah, apa istilahnya itu? Ada istilah orang misalnya kredit motor, ya, lalu macet, ya. Debt collector, ya. Nanti kalau debt collector badannya ototnya merongkol besar-besar, ya. Lalu datang tagih, ya, saudara, ya. Kadang-kadang mereka rampas motor atau kendaraan dengan paksa, kan begitu. Ya pastilah orang kalau sedang susah itu pikirannya diserot oleh kesulitan. Itu alamiah, itu normal itu. Sangat normal. Orang baru kehilangan orang yang dikasihi, orang tua atau anak atau saudara, ya, atau teman baik sekali. Pasti sedih, saudara. Jadi pikirannya ini pasti disedot oleh kesulitan tadi. Sehingga sulit sejahtera, betul ya? Sulit sejahtera. Tetapi jikalau sejahtera Roh Kudus itu datang, maka dia datang secara misterius, diam-diam memenuhi seluruh pikiran kita. Tiba-tiba saja kita merasa sejahtera. Mungkin Tuhan menggunakan firman Allah, mungkin Tuhan menggunakan orang lain yang datang memberikan penghiburan yang sifatnya sangat-sangat alkitabiah, yang menyebabkan kita mengarahkan diri kepada Allah yang berdaulat itu, kepada juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus, yang mengatakan akulah kebangkitan dan hidup, saudara. Nah, ada damai sejahtera yang sifatnya misterius. Tadinya pikiran kita disedot oleh kesulitan, hanya kesulitan. Tapi begitu damai sejahtera Roh Kudus datang, melampaui semua itu. Ya, ini pengertian yang saya dapatkan ketika memikirkan ini yang pertama, ya. Jadi damai sejahtera itu melampaui seluruh akal kita yang disedot oleh kesulitan-kesulitan yang ada. Itu pertama. Kedua, saudara, memang damai sejahtera dari Tuhan itu sulit dijelaskan. Sama seperti ketika seseorang dipenuhi oleh kasih Tuhan. Itu sulit dijelaskan, ya. Betul ya? Ya, jangankan kasih Tuhan, ya, yang sangat agung, mulia dan sangat besar itu. Orang cinta-cintaan saja sulit itu menjelaskan cinta itu apa. Anda kan tidak bisa timbang itu beratnya apa cinta itu, baunya bagaimana, warnanya apa. Anda tidak bisa, kan? Tapi tiba-tiba saja hati Anda tersedot kepada dia, orang itu, sampai menghabiskan energi Anda. Anda masuk kamar mandi, lihat air di bak mandi, ada wajahnya di situ. Anda lihat cermin, bukan lihat wajah Anda, lihat wajahnya yang Anda cinta di situ, ya. Ini sulit dijelaskan. Kenapa perhatian saya, seluruh passion saya, desire, hasrat saya, kerinduan saya disedot oleh orang itu. Saudara paham, ya? Nah, ini sebabnya, saudara, bahaya sekali pemimpin-pemimpin itu. Ketika mereka berhasil menyedot perhatian daripada orang-orang yang dipimpin, termasuk pendeta-pendeta atau pemimpin rohani apapun yang mungkin sifatnya karismatik. Saya tidak mengatakan karismatik di sini gerakan karismatik, bukan, ya. Pemimpin karismatik maksudnya yang berkarisma, ya. Entah reform atau karismatik atau mungkin pemimpin agama lain, ya, bisa aja, kan. Yang mempunyai karisma, yang bisa mempunyai daya tarik kepada orang lain.
Bahaya sekali saudara. Ketika orang terpesona terhadap dia, lalu dia mengabuse itu, ya, menggunakan itu kekuasaan atau apa namanya itu, ya, bagaimana orang memfavoritkan dia lalu dia salah gunakan itu, ini bahaya sekali. Ya, maka terlalu banyak penyelewengan, saudara ya, terlalu banyak penyelewengan. Nah, di sini saudara, Anda tidak bisa jelaskan itu. Ya. Mengapa Anda lebih suka satu hal daripada hal lain? Coba jelaskan. Ada orang suka nyanyi. Mengapa lebih suka nyanyi daripada main gitar? Ya. Mengapa lebih suka main piano daripada main suling, ya, flute? Ya. Mengapa saudara? Tidak ada saudara yang bisa menjelaskan. Tidak ada bisa menjelaskan. Ya. Tidak ada bisa menjelaskan. Nah, apalagi damai sejahtera Allah, termasuk kasih Allah, sukacita Allah, ya, yang memenuhi pikiran kita, memenuhi hati kita. Tidak bisa dijelaskan saudara. Kalau dia datang dan memenuhi seluruh pikiran kita, ya, menguasai segala kesulitan. Memang kesulitan masih ada, dan kita masih memikirkan kesulitan itu. Tapi begitu damai sejahtera Tuhan berhuni dalam hati kita, dalam pikiran kita, maka kesulitan terlampaui. Ya, masih ada, tapi terlampaui oleh damai sejahtera Tuhan. Saudara tahu tidak, waktu Paulus menulis surat Filipi ini, dia berada di mana? Dia berada di penjara. Penjara bukan tempat enak. Penjara adalah tempat yang susah. Ya, kalau penjara yang baik, yang menyediakan kasur yang baik, di mana di satu kamar walaupun sempit tidak apa-apa, tapi hanya untuk satu orang, ada sirkulasi udara yang baik, lalu ada toilet di dalam, ya, bersih tidaknya toilet kan bergantung orang yang pakai kan, ya, lumayan itu saudara ya, lumayan ya. Mungkin kalau istri atau suami yang selama ini tengkar terus, lalu tiba-tiba istri atau suami masuk penjara 3 bulan, mungkin lega sekali dia. Oh bagus, aku 3 bulan tidak bersama istri, atau 3 bulan tidak bersama suamiku yang sangat cerewet itu kan begitu. Ya, masuk penjara kan, ya, tidur kasur empuk, tinggal makan, hotel prodeo, hotel gratis kan, ya, nggak bayar apa-apa, sudah ada toilet di dalam, ya, ventilasi bagus, jendela bagus, sirkulasi udara bagus, kasur empuk tebal. Tapi kan faktanya penjara tidak seperti itu saudara. Itu bisa satu ruangan sempit itu dihuni berapa orang itu. Dan kasur yang sempit sekali. Ya, itu kasihan sekali. Ya, banyak penjara sebetulnya tidak manusiawi saudara. Di seluruh dunia, saya tidak bicara hanya Indonesia ya. Banyak penjara itu tidak manusiawi. Oleh karena itu yang punya duit, mereka bisa beli kamar. Ya, mereka bisa beli kamar. Jadi mereka bisa mewah di dalamnya. Mungkin sokok sana, sokok sini kan begitu. Ya, jadi saudara, penjara itu bukan tempat enak. Dalam konteks Rasul Paulus itu, ya, penjara pada zaman itu saya kira penjara yang pasti tidak enak. Ya, tetapi Paulus menulis yang saya kira merupakan salah satu ayat yang terkenal ini. Di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Di tengah kesulitan, di tengah-tengah tidak enak, di tengah-tengah berada dalam penjara, dia berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini luar biasa sekali saudara. Kenapa bisa Paulus bicara damai sejahtera Allah? Dia bukan abang-abang lambe di sini, bukan bohong-bohongan ya. Dia susah hatinya, tidak senang, tidak ada sejahtera. Lalu dia mengajar damai sejahtera Allah memenuhi kamu. Itu kan omong kosong ya. Ya, banyak pendeta seperti saya memang sering omong kosong dalam hal-hal semacam ini. Tapi itu omong kosong yang memang harus terjadi. Ya, dalam pengertian misalnya begini. Kita belum melakukan sesuatu hal, tetapi karena perintah Tuhan kita harus khotbah. Ya tetap harus dikhotbahkan. Ya omong kosong dalam hal ini ya Tuhan ampunilah. Memang kita lemah, belum mampu melakukan ya. Saudara, tidak semua yang saya khotbahkan di sini saya lakukan 100%.
Oh, jangan saudara polos ya. Makanya orang Kristen banyak polos ditipu oleh pendeta-pendeta yang enggak, malah tambah tidak beres ya. Ya, banyak yang tidak beres saudara. Banyak pendeta itu manusia juga. Minggu lalu saya berkata ya, pendeta juga manusia ya. Pendeta juga manusia saudara. Jadi tetap kita harus khotbah. Sama seperti orang tidak menikah, tapi dia sudah jadi pendeta. Dia tidak menikah, tapi dia harus konseling pranikah orang yang menikah. Loh, memang kamu pendeta pernah nikah? Pernah tidak kamu dikonseling dulu pranikah? Sehingga kamu konseling orang pranikah sekarang? Dia bilang nggak pernah. Loh, kok berani kamu? Ya perintah Tuhan, dia harus ngajar, dia pendeta. Paham ya maksud saya? Ya, tetapi untuk Paulus di sini, saya tidak mengatakan bahwa dia itu hanya berpura-pura di sini, padahal dia susah di penjara, tidak ada sejahtera karena lagi menderita di penjara. Lalu kemudian dia bilang, hendaklah damai sejahtera Allah memenuhi pikiranmu, atau apa dikatakan di sini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya kira tidak demikian. Memang Paulus walaupun berada dalam penjara, dia hidup dengan damai sejahtera Allah. Dia hidup di dalam damai sejahtera Allah, saudara. Ini jelas sekali. Sangat clear. Ketika Paulus berkata bersukacitalah senantiasa. Ini bicara sukacita yang sudah kita bahas ya. Saya yakin dia berada dalam sukacita juga. Walaupun sulit. Walaupun sulit saudara. Ya. Jadi saudara, damai sejahtera Roh Kudus, buah roh itu melampaui segala akal, melampaui segala kesulitan, melampaui segala penderitaan. Sebetulnya bukan hanya Paulus bisa mengalami itu, semua kita bisa mengalami itu. Ya, kembali lagi prinsip ya. Prinsip yang sudah kita ulang-ulang ya bahas, termasuk waktu bicara kasih, waktu bicara sukacita dan semua buah roh. Ya, walaupun itu adalah murni pekerjaan Roh Kudus, tetapi ada sinergismenya dengan kita. Orang berbuat dosa tidak mungkin ada damai sejahtera. Yang ada justru tidak sejahtera terus menerus sampai dia bertobat dari dosanya. Saudara, ya, orang yang tidak pernah bertobat dari dosa-dosanya tak mungkin menikmati damai sejahtera Tuhan. Hanya mereka yang bertobat dari dosa, menghentikan dosa, segala kecemaran, baru menikmati sejahtera dari Tuhan, saudara. Ini prinsip untuk semua buah roh yang ada. Mulai dari kasih sampai penguasaan diri. Ya, bagaimana penguasaan diri dari Roh Kudus ada? Kalau dia terus berbuat dosa itu merupakan satu indikasi atau petunjuk bahwa dia tidak ada penguasaan diri. Betul ya, saudara ya? Orang merokok terus. Merokok. Orang bilang bukan dosa, saya katakan itu dosa. Merusak badan, merusak tubuh itu dosa itu. Membuang-buang uang. Itu uang rokok sehari berapa ya, saudara ya? Satu pak itu rokok berapa itu? 10.000, 15.000, 20.000. Kalau sehari dia satu pak, ada yang sampai 3 pak satu hari. Kalau 3 pak bisa 50-60 ribu sehari. Sudah 1,5 juta, lebih dari 1,5 juta sebulan. Itu sudah bisa buat bayar air, bayar listrik, uang jajan anak. Betul ya? Tapi orang ini membuktikan tidak ada penguasaan diri. Juga membuktikan dia nggak ada kasih. Tidak mungkin menikmati kasih Roh Kudus, sejahtera Roh Kudus ya, sama ya. Jadi saudara, itu bersinergis ya dengan kehidupan kita. Orang yang hidup beres, hidup suci, hidup benar, taat setia kepada Tuhan, pasti menikmati damai sejahtera yang melampaui segala akal yang dikerjakan oleh Roh Kudus, saudara. Ya, jadi saudara, biarlah kita menjadi orang Kristen yang mempunyai damai sejahtera itu. Ya. Saya pernah bercerita ya tentang rekan penginjil Billy Graham ya. Yang
memberitakan Injil di Eropa, di Jerman. Ya, habis khotbah dia jalan lewat di satu jalan yang banyak pelacur di situ. Berdiri di pinggir jalan. Pikirannya terganggu sekali. Pikirannya ke situ, pikirannya tentang penglihatan pelacur-pelacur tadi. Sampai malam dia tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur, pingin rasanya kembali ke situ. Saudara, untuk berbuat dosa di situ. Tapi kemudian dia memilih cara radikal. Kalau begini terus saya pasti terganggu. Lebih baik saya radikal sekarang melawan. Kunci hotel dulu nggak sekarang seperti sekarang, saudara ya. Kalau kunci hotel sekarang kan pakai apa namanya itu, kartu ya, tempel kartu pintu terbuka ya gitu ya, atau taruh kartu lampu nyala kan, ya. Dulu kuncinya itu besar-besar itu, ya lebih besar dari kunci-kunci yang kita pakai sekarang ini kan, ya. Jadi dia pilih jalan yang radikal sekali. Dia kunci semua jendela, dia kunci pintu. Setelah kunci pintu, dia naik ke ventilasi jendela, dia buang kunci ke bawah. Tidak bisa keluar lagi, semalam-malam tidak bisa keluar. Dia tidur, nyenyak, bangun pagi, dia rasa sejahtera sekali. Dia rasa menang sekali, menang dari pencobaan. Dia telepon petugas hotel, tolong kunci saya jatuh, bawakan saya kunci cadangan dan saya tidak bisa bawakan saya dan bukakan pintu. Ini sejahtera sekali, saudara. Orang yang tinggal dalam dosa tidak mungkin sejahtera. Tidak mungkin. Ya, hanya mereka yang melawan dosa, hidup beres, yang bisa menikmati sejahtera Roh Kudus, sejahtera daripada buah roh. Ya, jadi biarlah kita pulang dengan semangat ini, saudara, agar damai sejahtera Tuhan boleh terus memenuhi hidup kita. Dan damai sejahtera Tuhan itu boleh dilihat oleh orang-orang lain. Dan ketika kita menjalani kehidupan kita yang sulit di dunia yang berdosa ini, orang akan melihat ada sejahtera. Lalu orang tanya, kenapa begitu kamu? Kok kamu beda ya? Kamu ada keunikan sendiri. Ada sesuatu yang saya lihat. Kamu kok tahan dalam kesulitan. Coba cerita. Ini kesempatan bagi kita menceritakan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang berkata apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, akan kubangkitkan pada akhir zaman. Tidak akan mati, tapi akan hidup selama-lamanya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk khotbah pada sore hari ini. Biarlah kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Biarlah kami juga boleh menjaga kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang Kristen yang senantiasa hidup dengan buah roh, hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, sampai kepada penguasaan diri. Karena itu adalah keutamaan-keutamaan, kebajikan-kebajikan Kristen yang begitu tinggi, begitu agung, begitu mulia. Biarlah gereja-gereja pada zaman ini tidak hanya sibuk mengurus karunia-karunia rohani, kemudian menyombongkan diri sendiri. Padahal karunia rohani yang mereka anggap karunia, nggak tentu dari Tuhan. Sebagiannya adalah pekerjaan setan. Biarlah orang kembali membicarakan buah roh, mengusahakan kehidupan yang beres, yang suci, yang benar, sehingga buah roh yang adalah murni pekerjaan Roh Kudus boleh hidup dalam kehidupan Kristen kami, boleh hidup dalam gereja-gereja pada zaman ini, sehingga gereja-gereja betul-betul menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.